Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Wa anna ibn Abi Sa'idin an nabihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham sahirana wa ya'rif syarafa kabirana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullahu taala wa adan naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin qala. Wahdar aidon min daqaiqir riya khaufan min dia'il ujuri wa dhulmatil qalbi wa min daqaiqir riya isti'la'ul ibadati qala sahibul wasiyati summun qatilun muhbitun lil amali walau la syuhudud du'afai ta'dimu maqamihim indan nasi bi syahril layalil kamilati mastata'u sahra lailatil kamilati fadlan an dawami sahri wa qad ajma'ul arifuna ala anna min alamatir riya'i isti'la'ul ibadati li'anna nafsa la tastalidul ibadati illa in waqafat hawaha walau annaha khassalat minal hawa la saqala 'alaiha wa minha al amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhara. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dustuti rahimahullahu ta'ala alaika bil ikhlasi al qasdu lillahi ta'ala wala tatahawanu fi dzalika wa tardo bital bisin nafsika bitalabbisin nafsika alaika fatahallika ka'anna yakunul ba'isa laka fi fi'lil ibadati min amrayni fa inna wa baki wa hada man ash'aba tariq riya alal mubtadi'ina li'annahu yushabbihu alaihim wa ya'siru alaihim al-ikhlasu minhu bi khilafir riya wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita ya. Sekarang kita masuk dengan definisi riya. Apa sih riya itu? Kalau kita selama ini mengenal riya itu kan, kalau di masyarakat dia pakai motor dibawa keliling-keliling, terus dibilang riya. Dia punya baju baru dipakai, dibilang riya. Apalagi Pak? Banyak lah ya. Apakah seperti itu yang dimaksud riya menurut agama? Karena takutnya kita beribadat nih, kita ketipu. Ketipu sama apa? Sama kemauan kita. Makanya agama harus dengan panduan yang jelas. Kenapa agama harus dengan panduan jelas, Pak, Bu? Karena agama ini dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai salafus soleh ditulis Pak di kitab. Jadi agama bukan cukup buka YouTube, baca di YouTube, thoriqah YouTubiah. Ngeri Pak. Agama itu dulu Rasulullah ngajarin langsung begini depan-depan. Talaqo namanya. Talaqo atau talaki. Jadi para sahabat itu Pak bisa hebat itu kenapa? Setiap hari depan-depan sama Rasulullah diajarin
begini cara wudhu, begini cara sholat, begini cara puasa, begini cara jaga hati, begini cara bermasyarakat. Itu diajarin langsung, itu namanya talaqo. Itu orang sekarang talakonya sama HP. Nanti kalau udah mati, tuh handphone nggak nemenin Pak, nggak nemenin kita Bu. Yang nemenin kita apa? Amal bapak, amal ibu. Nih bapak ngaji nih, ya itu ada Pak buahnya. Jadi kalau ngaji bapak ini ibarat pohon, bapak rawat dengan bagus, bapak pupuk dengan bagus, itu nanti berbuah. Nah buahnya itu nanti hasilnya bapak yang menikmati, ibu yang menikmati. Kapan? Nanti di kuburan. Nanti di kuburan Pak. Terlebih nanti di mahsyar. Kenapa? Karena kita nih Pak nih, Ibu ya, kita nih sekarang nih udah yang ketiga fase. Kita nih jangan dikira baru yang pertama hidup, kita udah yang ketiga. Tahun yang ketiga mana? Kita urut Pak. Dulu kita pernah hidup namanya di zaman azali. Barangkali jarang dengar ya Pak ya bahasan seperti ini ya. Dulu kita pernah hidup di zaman azali. Mana waktu kita ditanya sama Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah itu zamannya zaman azali, zaman ruh, alam ruh satu. Setelah itu kita hidup di alam rahim, bapak ibu kita ngumpul, Allah berkehendak jadi kita. Yang kedua tuh alam rahim, masanya lebih pendek di situ. Ya ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 2 tahun paling lama lahir, itu alam rahim. Nah lahir ke sini ke dunia berarti yang ketiga. Kita ketiga nih Pak Bu. Ketiga nanti masuk lagi kita alam mati 4. Alam mati itu 4 Pak. Itu nanti habis itu ada alam kita, ada alam catatan amal kita. Catatan amal kita tuh selama kita aktivitas di sini tuh Pak, yang baik yang buruk semua dicatat, semua direkam. Kayak anak sekolah gitu. Anak sekolah tuh Pak, kan selesai zaman saya dulu tuh THB. Zaman saya gitu. Sekarang apa? Mites apa saya nggak ngerti. Zaman saya tuh masih THB dulu, ya. Nah, THB itu nanti dapet tuh Pak rapot ya. Nah itu catatan kita, prestasi kita Pak. Sama nanti juga di sana begitu sama. Kalau kebakaran rapotnya ya udah kebakaran, ya. Kalau rapotnya hitam bagus semua ya beruntung itu karena hasil upaya di sini. Yang tengah-tengah nanti ya. Tengah-tengah tuh 5,5 mau diitemin, tanggung mau dimerahin lebih dari 5 gitu kan. Itu sama itu nanti Pak, jangan dikira ya. Nanti habis itu terima alam catatan amal tuh baru Pak ditimbang bagusan mana, banyakan mana. Ini kita omongin Pak yang belum kejadian. Yang belum kejadian gitu loh. Kita ngomong ini dari yang udah kejadian sama yang belum. Yang udah kejadian aja kadang-kadang orang nggak percaya Pak. Dibilang dulu kita pernah hidup di alam roh, mana? Itu ada yang nggak percaya, padahal pernah melalui di alam rahim, alam perut. Nggak percaya juga, padahal dulu kita pernah hidup di alam perut, rahim. Gitu, nggak percaya juga tuh, ya kepala di bawah, kaki di atas, nggak puyeng, yang lebih parah nggak ngerti, makan jalan terus, nggak di situ, tapi sombong, angkuh, denger kalimat itu, wow, ini sok bener nih ngomongnya, saya belajar Pak, saya belajar bukan ngawur, Bapak belajar apa? Udah main protes saja, Ibu belajar apa? Main protes, jangan protes. Kalau nggak ngerti itu jangan protes. Jangan protes, dengerin agama.
Kalau modalnya modal kuping. Kalau yang naik lagi modalnya ya begini, ya kuping, ya pulpen. Itu kelasnya naik lagi. Ini kadang-kadang modalnya kuping, sadis. Gitu. Kayak lebih tahu gitu. Itu sifat iblis kalau mau tahu. Allah bilang suruh sujud ke malaikat, protes dia langsung. Coba, hati-hati makanya ya. Nah, dulu Rasulullah menyampaikan ke sahabat, dibakukan begini, ditabiin, ditulis Pak. Ya, baca langsung Pak, ketemu sama guru kita. Ini pentingnya ilmu agama, kita harus punya guru. Bukan ilmu agama lewat YouTube, lewat selebaran, lewat televisi. Itu boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi sekedar untuk tambahan. Jadi ini upaya Bapak seperti ini nih, saya berupaya, Bapak berupaya, Ibu berupaya. Ya seperti ini nanti berhasil Pak, ada hasilnya. Ibarat pohon nanti berbuah. Nah nanti Bapak Ibu yang menikmati. Saya yang menikmati dari jerih payah sekarang. Kalau nggak mau, ya udah nggak mau. Abu Lahab itu setiap hari Pak melihat mukjizatnya Rasulullah. Abu Lahab, Fir'aun setiap hari melihat mukjizatnya Nabi Musa. Tapi nggak mau dia. Nggak mau ngomong apa. Abu Lahab lihat mukjizatnya Rasulullah. Nggak mau dia. Milihan dia mati dalam keadaan kafir. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Orang sekarang ada nggak begitu? Ada Pak. Ngejegrok bulan puasa milian nggak mau. Ngejegrok traweh milian nggak mau. Ngejegrok pengajian milian nggak mau. Sama apa bedanya itu? Lebih parah lagi disampaikan pegel, artinya marah. Sok bener sendiri dia. Padahal dia bilang sok bener sendiri, tanya batal wudhu ada berapa? Nggak ngerti dia. Kalau taruhlah dia bisa jawab batal wudhu, batal sholat ada berapa? Rusaknya sholat apa aja? Rukun sholat ada berapa? Syarat sholat apa aja? Nggak ngerti. Tapi dikasih tahu ngamuk. Itu yang dibilang sifat iblis ya. Sifat iblis Pak, ngeyel. Coba ya. Nah, makanya ini kita Pak membersihkan kita dari yang seperti itu. Kenapa saya pilih baca kitab ini? Karena ini momennya momen puasa. Puasa ini Pak membersihin kita punya hati, bersihin kita punya otak. Bukan pakai rinso. Kalau pakaian bersihnya pakai rinso. Nah kalau hati bersihnya pakai seperti ini. Gitu ya, pakai seperti ini. Jangan sampai kita berpuasa bukannya tambah baik, malah tambah judes. Ada nggak? Ada banyak Pak. Keluar dari masjid, dadanya monyong, mukanya cemberut. Puasa. Habis itikaf. Habis baca Quran. Terus gunanya puasa buat apa? Sifatnya puasa Bapak Ibu, puasa nih Ramadan, biar kita ngerti sifatnya itu. Bapak Ibu kenalin, sifatnya itu yang pertama kali itu penyayang. Ramadan ini makhluk Pak Bu, makhluk, kita nih makhluk. Kenalin dulu, kenalin biar ngerti. Jadi Ramadan tuh dulu ya 3 minggu ya, 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu datang, itu dia datang itu makhluk Pak. Namanya Ramadan. Sifat dia yang pertama apa? Penyayang. Buktinya penyayang mana? Malam pertama traweh, kedua, ketiga, penuh nggak nih? Penuh. Yang nggak pernah ke masjid dateng, ya kan? Yang sajadahnya bau apek aja diminyakin. Ya, semua datang hari pertama pada lemes-lemes semua puasa. Ya kan? Pada semangat beli takjil. Pada semangat ke masjid, ke musola, kemana aja. Kenapa Pak dia begitu Ibu? Karena dia dapat rahmat, dia dapat kasih sayang.
Di 10 yang pertama. Biar ngerti nih. 10 pertama dia dapat itu rahmat. Makanya yang sehat, yang pincang, yang ngesot, yang lumpuh, yang didorong, semuanya pada kepengen traweh, semuanya pada pengen ngaji, semuanya pada pengen karena kasih sayang. Nah itu Pak, ini puasa malah tambah sadis. Gue yang bener, lo salah. Nah fase sekarang ini fase ampunan. Disaring Pak, udah disaring nih. Ini sekarang udah disaring. Jadi lulus kemarin 10 yang pertama kasih sayang, sekarang ampunan. Ini sekarang ampunan Pak. Ya kalau namanya ampunan ya wajar, namanya THB ya. Ada yang lolos, ada yang nggak lolos, kan udah naik kelas Pak. Naik kelas. Besok naik kelasnya itu khidkum minan nar. Bahkan udah ya ini ya. Ini udah khidkum minan nar Pak. Makanya bagusin. Kita punya mata bagusin, kita punya telinga bagusin, kita punya otak bagusin, kita punya hati bagusin, supaya kita dibebaskan dari perihnya api neraka. Nah itu sifat Ramadan, sifat puasa seperti itu. Kita nih berpuasa nih supaya kita tersifati dengan sifat Ramadan. Lah kalau puasa cuma pakaiannya tok yang dibagusin, penampilannya tok yang dibagusin, matanya masih sadis, mulutnya masih sadis. Sekali salaman sama muslim gini salamannya. Ogah banget salaman. Mohon maaf Pak, Rasulullah tuh sampai terang-terangan kam min so'imin, berapa banyak orang puasa. Mereka itu nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama aus. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar tok, aus tok. Ya Allah, jangan. Kita jangan yang seperti itu. Berupaya. Jangan ngeyel, jangan kepala batu. Ingetin tuh saya ngomong. Kalau kepala batu, Pak Fir'aun itu kepala batu. Tiap hari lihat mujizatnya Nabi Musa. Nggak mau dia. Milihan nyaci maki Nabi Musa. Nabi Nuh. Istrinya itu tahu Pak, istrinya itu suaminya itu ya nabi, ya rasul, ya mukjizatnya banyak, tapi istrinya milih melawan. Abu Lahab ya sama, ngerti keponakannya itu ya nabi, ya rasul, mukjizatnya banyak, apa aja Pak, sampai bulan diturunin itu salah satu penyaksi hadisnya itu Abu Lahab. Biar ngerti Pak. Bulan itu kan Bapak suka dengar kan Rasulullah dulu pernah mainan bulan. Itu perawinya salah satunya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tukang sihir ini. Orang nggak percaya. Ngaji cuek aja, memang batu. Batu keras. Kata siapa? Kata Quran, bukan kata saya. Summa qasat qulubuhum kal hijarah. Tolak itu Quran. Tolak deh, nggak usah percaya tuh Quran. Kalau orang lain mungkin nggak mau ngomong gini, Pak, saya ngomong aja. Kenapa? Saya sayang. Kalau saya nggak sayang, bodo amat. Summa qasat qulubuhum, kemudian keras. Kulub tuh hati Pak. Qulubuhum, hati mereka. Udah keras Pak. Kal hijarah, baru kayak batu, bodo amat. Orang sekarang banyak nggak begitu? Akibat apa? Mentalnya dia. Akibat keras kepalanya. Tahu puasa Pak. Tahu disajiin puasa. Bodoh amat masing-masing. Sama Pak. Summa qasat qulubuhum. Kita jangan mendapatkan yang ini. Paham ya Pak ya? Jangan yang ini. Kalau ibadah kita nggak kuat Pak. Nggak banyak. Ya kan? Nggak banyak. Kita ngaku jujur. Tapi sikap kita berubah. Sikap kita berubah, perilaku kita berubah, kasih sayang kita bertambah, maaf kita bertambah. Nah itu dia dapat Ramadan Pak. Jadi bukan lapar, aus, nongkrong di masjid, nongkrong di kamar AC.
Yang penting kan gue puasa. Lu Tuhan bukan berani ngoreksi. Apa gunanya Nabi diutus ke muka bumi? Nabi itu diutus ke muka bumi itu Pak, supaya kita ngerti hukum. Nah diterusin tuh sama orang-orang yang seneng sama Rasulullah. Ditulis di kitab, supaya dibaca, supaya disampaikan masyarakat. Itu. Karena pada hakikatnya kita nggak ngerti apa-apa Pak. Makanya orang-orang dulu tuh masih kecil anaknya udah dibawa ke pondok, dibawa ke pengajian, biar ngerti agama. Itu maksudnya. Kalau sekarang kan YouTube aja udah cukup. Entar lo ditanya siapa guru lo, YouTube gitu. Itu pas sekarang Pak wanti-wanti pesen, bini gua, temen gua, saudara gua, besok kalau gua mati nih handphone masukin kuburan ya. Kenapa ntar gua mau ditanya sama malaikat, gua mau buka YouTube gitu. Tapi kalau Bapak upaya begini, saya berupaya gini, cari guru belajar. Ini pohon Pak nanti berbuah, Bapak yang metik. Bapak yang metik. Itu amal Bapak nanti berwujud di samping Bapak. Berwujud Pak. Ya, tugas saya ngasih tahu, bukan tugas saya merubah. Saya mau ngomong sampai dower Pak. Kalau air jatuh di atas daun tales, basah nggak? Enggak, tapi kewajiban saya ngomong. Jadi bukan saya galak, bukan. Kewajiban saya ngomong. Lah kalau saya diem aja, Bapak diem aja, gimana? Gak ada usaha. Nah usaha ini yang nanti dinilai sama Allah. Usaha Bapak ini, saya ini yang nanti ditukar dengan rahmat. Kepala batu itu nanti yang ditukar dengan siksa. Kayak jangan pala batu. Jangan pala batu. Jadi pelajari Ramadan ini, terapin Pak dalam keseharian. Ada ulama berdoa, Allahumma rzuqna sifat Ramadan. Ya Allah, rezekikan saya sifatnya Ramadan. Bapak paham sifat Ramadan? Penyayang, pemaaf, pembebas. Itu Ramadan Pak. Nah Ramadan ini khusus dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Ramadan, para nabi dulu Pak, iri setengah mati sama kita. Kita nih 100% orang akhir zaman. Kita nih Pak, para nabi tuh dulu kalau lagi ngumpul yang diobrolin nih, kita Pak nih orang akhir zaman. Cuma mau disia-siain, ya Allah sayang amat. Tapi kalau memang nggak masuk di situ ya mau ngomong apa kan? Biar Bapak ngerti. Nabi Musa Pak, itu salah satu prestasinya ngebelah laut. Jeder. Laut itu bukan satu dibelah begitu, bukan di tafsirnya itu bukan begitu. Itu dibelah itu 12 jalan Pak. Lautnya itu dibelah jadi 12 jalan karena ada kelompoknya itu 12. Jadi Bani Israel itu ada 12 kelompok. Ini kalau udah ngomong gini panjang Pak, ntar ngajinya nggak ketemu. Ada 12 pongkol. Biar bahasanya saya gampangin 12 pongkol. Nah pongkol pertama ini punya anak, punya cucu, turunan kedua, ketiga, sampai 12. Wah itu mereka itu antar kelompok itu Pak, mereka antar masyarakatnya itu nggak akur juga mereka. Makanya sampai jalan nyebrang laut aja dipukul jadi 12. Nah itu prestasinya kayak gitu Nabi Musa Pak. Orang kalau makan, lapar tuh umatnya Nabi Musa itu, cuma bilang, ya Allah aku lapar, aku mau makan. Turun Pak dari langit, makanan dari surga, namanya mana sama salwa. Biar Bapak ngerti, ini Pak, Nabi Musa dalam kitab Durroh, beliau menyatakan, jadi Nabi Musa itu bahasanya saya gampangin ya Pak ya, nggak usah pakai bahasa Arab deh, biar gampang aja, biar waktunya cepat juga. Nabi Musa itu pernah kasaf, Pak. Kasaf itu kebuka gitu. Jadi orang kalau kebuka itu Pak, dalam ilmu tasawuf itu ada rubu, ada beberapa rubu gitu. Rubul adat,
Rub'ul ibadat, rub'ul munjiat, terakhir rub'ul muhlikat. Saya punya guru, ada yang di papan ini Pak, muhlikat. Ini sekarang sok-sokan, terlalu dihormatin luar biasa di masyarakat. Kasar yang ngomong Pak, kasar yang ngomong, mohon maaf ya. Dia ngeludah nih Pak, cuh gitu, ludahnya diambil. Kasar yang ngomong. Saking mulianya nih orang. Bapak buka namanya Syekh Ason Haji Kebumen, ntar kan muncul. Lupa, sampai sebegitunya. Akhirnya Pak beliau itu ganti baju total, brek. Baju total itu setiap hari ke pasar Kebumen Pak. Pasar Kebumen kalau ada perempuan cakep diginin Pak. Cantik bener kamu. Gitu. Jadi ini bokongnya, tangan beliau begini, ini bokong, cantik bener kamu. Orang lihat semua apa di pasar. Pertama kaget nih, kiai apa begini? Wah, ini bukan kiai nih. Cabul ini, macem-macem Pak itu. Orang masih ada yang hormat Pak. Wah, akhirnya beliau ganti haluan. Beliau tidur di pasar Pak. Tidur di pasar. Tidur pasar. Orang masih ada yang hormat. Beliau Pak tidur demi Allah nih, saya ngomong Pak nih. Ini saya lagi puasa di masjid. Mbah Jangi nih tidur Pak nih, pohon pisang ditata, tiduran di situ. Sebelahnya tempat buang hajat orang. Orang masih hormat Pak. Terus aja, saya nggak mau cerita kebanyakan. Itu disebut muhlikat. Udah nggak mau dihormatin. Kalau orang sekarang nggak dihormatin, nampilin biar dihormatin. Atau yang muda-muda nih, langsung gayanya. Biar dibilang wali, pakainya salah-salahan. Wali Pak, rapi-rapi pakaiannya. Wudhunya rapi, sholatnya rapi, puasanya rapi, zakatnya rapi, sedekahnya rapi, masuk ke dalam hatinya rapi. Rapi Pak. Ya ada juga yang dibalik itu. Terakhir Pak, saya cerita cepet ya. Begitu Gus Dur datang, terus Wakil Presiden pinjaman Pak Harto datang, Pak Umar Wirahadikusuma datang, banyaklah pejabat-pejabat tuh dari luar negeri, dari Indonesia datang, beliau sholat Pak. Sholat sampai mati. Sholat Pak. Kalau kita dandan biar orang mati. Ya bagus, gak apa-apa. Yang penting Bapak ngerti, jadi jenisnya itu macam-macam. Itu banyak, jadi ada rubuk. Nah ini harus kita pelajari supaya kita tahu. Dah ya Pak ya. Itu dari dalam ilmu tasawuf tuh pegang tuh ada 4 itu. Kalau enggak ngawur nih anak-anak baru SMP, belajar wudu, celananya robek-robek, sholat, pegangannya tasbih, pakai minyak, jenggotnya keser-keser, tahu keser-keser? Oh, jidatnya hitam, keluar dari masjid gini matanya. Itikaf, tapi itikafnya begitu. Ntar kalau nggak ada orang, handphone itu nyalain. Ada orang gitu. Mana ada orang itikaf begitu? Itikaf Pak, menghadap ke Allah, khusyuk. Allah. Atau apa yang Bapak bisa? Ini yang dibilang tampilannya tok agama. Hati-hati, ketipu. Tuh orang begitu tuh orang yang ketipu dengan tampilan, ketipu dengan amalan. Ini kalau kita nggak baca kitab ini nggak ngerti Pak. Wah soleh nih orang, siang malam di masjid. Wali nih orang, asal ketemu lagi sholat. Baca Quran Pak. Ayo, baca Qurannya nggak ada suaranya. Rubah duduknya. Iya.
Mana ada Bapak coba besok lihat praktek ini. Bapak baca kitab ini praktekin. Mana ada orang baca Quran begini? Ada nggak? Penghafal Quran. Ada nggak yang baca Quran begitu? Seharian itu Pak dia ngapalin Quran. Mereka itu orang-orang kayak gitu tuh 1 jam Pak dia baca Quran. Gayanya udah begitu. Selonjor. Biar apa? Jadi jangan ketipu dengan gayanya aja duduk di sini pegang Quran di sono dengan jenggot yang panjang. Islam bukan itu. Makanya baca nih kitab-kitab begini Pak. Biar kita ngerti. Nah Ramadan itu salah satunya. Fungsi untuk itu. Ya, wahdar min daqaiqir riya. Ini beliau wasi-wasinya itu hati-hati kamu. Ya, wahdar. Ini bentuk email fi'il amar, ihdar. I'mal kholison, beramallah kamu kholison yang tulus. Yang tulus. Berbuat apa aja Pak yang penting tulus. Enggak harus gede. Nggak harus gede, yang penting tulus. Kenapa tulus? Allah nerimanya yang tulus. Bapak jadi Grab, Pak ya, puasa-puasa. Yang tulus Pak, ya Allah. Hamba redho, ya Allah, kau tetapkan seperti ini. Jika memang rezeki istri hamba, anak-anak hamba, kau percayakan kepada hamba. Rizkikan kekuatan, ya Allah. Jalan Pak, itu Bapak selama jalan, dihitung ibadat. Kecil, tapi berharga. Kecil Pak, 1 kacang hijau, tapi berlian. Berliannya nilainya di color. Sejempol Pak tuh berlian, tapi MN. Bapak nggak paham nih kalau ini. Sejempol tuh berlian, tapi keruh. Warnanya kayak lumpur, butek. Buat apa? Mendingan sekacang hijau tapi bersih, putih. Biarin amal kita kecil Pak. Ya, kecil. Bapak itikaf 1 jam, haji 5 menit, traweh cuma 6 rakaat. Itu aja udah ngitung mulu ya. Tapi Bapak ikhlas Pak, terus karena Allah. Gak apa-apa, itu Allah lebih terima. Yang penting jangan ngeyel. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Udah saya contohin ya. Yang ngeyel bininya Nabi Nuh, Fir'aun, terus sampai Abu Lahab. Itu ngeyel, orang-orang ngeyel Pak. Ya. Nah itu. Kecil amal kita nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu ada ilmunya Pak. Nih Bapak lagi belajar ilmu ikhlas. Bapak nih sekarang lagi belajar ilmu ikhlas. Makanya Bapak perhatiin ya, saya juga sama lagi belajar ilmu ikhlas. Jangan dikira Bapak tok, sama saya juga. Tolong ya nanti kurang 2 menit apa 5 menit ada yang angkat tangan ya. Saya kalau baca begini keasikan Pak. Ya, tolong. Nah, hati-hati kamu dari sulitnya mengenali riya. Bahasa gampang gitu Pak. Min daqaiq itu Pak gini Pak. Ini ruangan Pak. Ini ada debunya nggak nih ruangan Pak? Ada nggak? Ada. Tapi nggak semua orang bisa lihat kan? Nah, kalau yang di depan mah ditiup pakai angin, terbang kan? Itu kelihatan. Daqaiq itu Pak. Nah kayak debu yang terbang begitu tuh, nggak semua orang bisa lihat, tapi ada. Itu namanya daqaiq. Jadi barang udah kecil lagi, udah kecil lagi. Itu daqaiq. Amalan kita Pak, dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan, yang tahu cuma Bapak sama Allah. Ini disuruh jagain. Cara jagainnya gimana? Nih Pak. Cara jagainya, cara ngerawatnya gimana? Ini Pak.
Ini Bu, makanya ngaji gitu ya. Nah, dari peliknya, sulitnya mengenali ria. Kenapa begitu? Kalau ditanya kenapa sih kita harus kenal begitu? Karena kita nggak mau kita sia-sia. Nah, khaufan min dia'il ujuri wa dzulmatil qalbi, karena yang namanya ria, Pak, Ibu, yang nama ria itu kalau kita nggak jagain, Pak, efeknya ria itu, akibat yang ditimbulkan dari ria itu apa? Khaufan min dia'il ujuri wa dzulmatil qalbi. Kalau kita nggak mau jagain ria, Pak, kita nggak mau peduli dengan amalan-amalan yang terkontaminasi dengan keriaan, akibatnya apa? Itu orang jadi hitam, Pak. Kasihan orang konsentrasi, dia rame. Jagain. Nah, coba ya. Jadi saya ulangin. Jadi orang yang nggak mau perhatiin tentang masalah ini, Pak, itu dia beramal, dia baca Quran, dia sholat, dia ngaji, dia sedekah, dia macam-macam dah semuanya gitu. Tapi dia nggak mau jagain itu, yang namanya ria, Pak. Efeknya apa? Efeknya itu min da'i ujuri wa dzulmatil qalbi, efeknya itu hatinya jadi gelap, Pak. Dia'il ujur, sia-sia, balasan-balasan sia-sia. Terus hatinya gelap. Bapak mohon maaf, tapi seyogianya sih jangan. Tapi kalau buat testimoni untuk ngecek gitu, Pak ya. Kalau kita habis berbuat yang ya namanya kita manusia kan, Pak. Saya lah gitu. Umpamanya nih yang gampang, saya beli sendal baru. Biasa saya pakai sendal jepit, terus tahu-tahu saya pakai sendal Neckerman. Ah, saya tahu di sini nih kelasnya Ustadz Kohar pakainya Neckerman juga, itu Pak Joni semuanya. Cuma Neckerman saya yang kulitnya mentah nih, yang bening. Nah, Pak Joni Neckermannya kulitnya yang hitam, kan mahalan yang mentah tuh, yang bening. Saya pakai biar dia tahu nih sendal gue lebih mahal dari sendal dia. Itu ria, Pak. Satu, Bapak perhatiin, orang yang melakukan itu, Pak, efek yang ditimbulkan apa? Dari sikap dia kelihatan, Pak, keangkuhannya. Dari sikapnya aja, keangkuhannya kelihatan. Angkuh, ngeyel, kepala batu. Satu. Kedua, seandainya dia selesai ibadat, Pak, nggak ada cahaya di wajah dia. Gelap. Dadanya gelap, wajahnya gelap. Tentunya kalau udah parah. Kalau baru sedikit-sedikit dia istighfar ya enggak, gitu ya. Ini kalau dipupuk terus, Pak, terus gitu, ya kita beribadah terus gitu biar orang ngerti nih gue capek itikaf. Terus saja dia ibadah, Pak. Tapi dia'ul ujur wa dzulmatil qalb. Gelap hatinya. Udah capek dia puasa, nggak dapat apa-apa. Udah capek dia ibadat, nggak dapat apa-apa. Udah capek dia zakat, nggak dapat apa-apa. Wah, kalau gitu udah nggak usah aja. Ya terserah, nggak apa-apa. Gara-gara kita nggak mau puasa, Allah nggak rugi, Pak. Gara-gara kita nggak mau ngaji, Allah nggak rugi. Allah juga nggak turun derajatnya. Tapi kita mau ngaji, kita mau puasa, kita mau sholat, kita mau sedekah, itu semua kembali kepada kita semua. Jadi Allah nggak butuh sama amalan kita. Jangan dikira Allah nggak butuh sama sekali. Ya. Nah, kita jagain, jangan terkontaminasi dengan si racun ria ini. Bukan ria yang suka bawa-bawa iPhone ya, Pak ya. Ntar Bapak mikirnya ria yang bawa iPhone, bukan. Nah, itu efeknya begitu. Dzulmatil qalb, gelap hatinya. Wa min daqaiqir riya, dan setengah dari peliknya kita mengenali ria itu. Jadi ada orang, Pak, nampakin kepemilikannya. Belum tentu jangan bilang orang ria amat, belum tentu, Pak. Nih, makanya dikenalin nih.
Ada orang puasa lemes, keleak-keleak. Ada orang puasa, gue puasa nih, gue puasa nih. Ini orang riak nih, belum tentu. Kalau kacamata masyarakat, nih orang pamer. Tapi kita harus kenal kacamata agama. Apakah dia itu pamer atau tidak? Nih Pak, kita dikenalin bener nih, gitu ya. Peliknya riya itu isti'la'ul ibadah, tandanya apa? Kalau kita udah seneng, kita udah terkontaminasi dengan riya itu isti'la'ul ibadah. Kita sama ibadah males-malesan Pak. Pakai peci, pakai sarung, pakai koko, ke masjid. Orang sholat dia mengerokok aja di pojokan. Handphone, orang ngomongin agama, dia ngomongin gimana bisnis lo kemarin. Tapi Bapak jangan ntar jadi keliling sono, wah ini tukang riak, jangan. Itu Bapak mah kejebak juga namanya. Paham nih? Paham gak nih? Nah, maknanya kita dikenal gini apa? Kita jangan terjebak dengan yang seperti ini. Jangan terjebak yang seperti ini. Gitu. Anak-anak tuh tulus dia. Kesel, berisik, wawe, ada makanan kabur semua nih lari. Kita nggak kesel Pak, ketawa ngeliat kelakuan dia. Kenapa? Murni kelakuan dia. Ada yang ngaji nunduk, manggut-manggut, keluar dari sini ngaji gua. Kita ngeliatnya udah sebel. Kenapa? Terkontaminasi dengan ria. Jadi bedakan ketulusan itu. Ini karena puasa Pak nih, makanya saya baca supaya saya terkontrol juga. Saya terkontrol, Bapak terkontrol, ya, supaya ada manfaat di sini. Jangan kita berpegangan, aman, tenang aja, amal saya udah banyak, sedekah saya udah banyak, anak-anak saya udah pada bisa baca kitab, anak-anak saya udah baca Al-Quran, apal Quran. Enggak Pak, enggak, nanti di hari akhir itu enggak ada kemanfaatan apapun. Bahkan anak, istri, harta benda nggak bermanfaat. Itu akhirat. Yaumuddin itu tergantung amal kita. Jadi jangan dikirain. Kalau ngomong tenang, saya tenang Pak. Anak-anak saya udah. Tapi enggak. Amal dia ya buat dia, amal saya buat saya. Paham ini nih. Ya, supaya kita nggak tertipu. Ya. Nah, tapi kita kewajiban ngarahi. Nanti manfaat Pak, di mana di kuburan, manfaat Pak. Kasihan orang tua gue dulu nyekolahin, ngutang-ngutang. Ya Allah, Quran ini saya hadiahin untuk bapak ibu saya, Al-Fatihah. Nah, itu manfaat. Tapi kalau nanti udah Yaumuddin, hari agama, mahsyar, wala banun. Tenan Al-Quran Pak. Nah makanya manfaatin nih Pak nih, ya Pak ya. Nabi Musa yang kayak gitu Pak, tadi itu saya belum selesai ya. Dia kepengen Pak jadi nabi akhir zaman, sama Allah ditolak, nggak bisa, udah ada nabinya. Ya udah ya Allah, kalau nggak bisa jadi nabi akhir zaman, jadikan saya umat akhir zaman. Nggak bisa juga, udah ada Sa Musa umat akhir zaman. Tandanya mana? Alladzi yakhruju min akhir zaman wa idza laqiya Ramadan. Aku keluarkan nanti orang-orang akhir zaman itu kalau dia masuk bulan Ramadan, lihat ada tandanya. Pak, ada tandanya. Jadi ciri orang-orang akhir zaman yang dinyiriin oleh para nabi, lihat di bulan Ramadan ini. Lihat di bulan Ramadan ini. Itu kalau di bulan Ramadan dengkinya masih, curigaan sama orang masih, ngerasa paling bener. Mana? Walaupun gayanya gaya ininya BHS, ininya Alisa, ininya biar tukang Grab Pak. Tulus dia kayak yang tadi depan bahasanya. Dia puasa karena Allah, imanan wahtisaban.
Dia nyangkut di pos, nyangkut di masjid, batalin, memang disediain. Jangan-jangan itu yang dimaksud umat akhir zaman. Paham nih? Yang para nabi dulu ngiriin. Nah ini kalau nggak ngaji, nggak ngerti Pak, 100%. Jangan kata cuma anak kiai, anak malaikat lah, nggak, kalau nggak mau ngaji nggak bakal ngerti. Emang ada anak malaikat, Dajjal tuh anak malaikat Pak. Namanya Musa Samiri. Baca tafsirnya. Jangan gaya doang digedein. Kalau ada orang ngomong sakit hati. Dasar bakat ke nerakanya. Ke nerakanya bakat. Kenapa bakat? Abu Lahab tuh kalau Rasulullah lagi ngasih tahu sakit hati dia. Memang bakat ke nerakanya. Sadarin itu. Jangan cuma asal udah rukuk, sujud, ngurusin masjid, surga. Emang surga nenek lu? Ampang aja. Itu Pak. Saya kalau udah nyomel, kalau udah ngomong begini Pak, karena takut saya sama badan saya. Nyomel saya, tahu nyomel? Ya begitu tuh. Apa dia bahasanya nggak tahu dah. Gitu ya. Ini kadang-kadang kan ada disampaikan ilmu, kan ada tuh begitu. Hati-hati. Orang akhir zaman Pak. Ya, akhir zaman. Dah. Jadi kalau kita udah mulai ngeremehin ibadat, tanda Pak, kita sudah terkontaminasi dengan riya. Udah mulai. Jadi tanda pertamanya gelap. Dia punya hati gelap. Hati gelap gimana? Lihat aja lah. Bapak kan bisa bedain yang terang sama yang gelap. Lihat aja. Tuh bukti Pak, mau dia amalnya banyak, mau dia di musola, mau dia di pesantren, mau dia di masyarakat, kok gelap? Riak orang. Walaupun sopan, gayanya santun, riak, tukang riak itu. Orangnya selengean ya, tapi terang. Saya punya guru Pak, terang badannya, terang, bener-bener terang. Terang Pak, apalagi beliau habis mandi, wudhu, jadi beliau itu kolamnya itu di samping musola, kolamnya gede Pak, gede gitu, ke sono 4 meter, ke sono 10 meter karena pesantren. Itu. Jadi mandinya beliau di situ bareng sama santri, mandi situ. War ya ditutup, bukan mandi kayak Bapak di kolam renang itu bukan. Yang saya mau sampein Pak itu selesai mandi beliau cuma pakai sarung. Sini nggak pakai baju, enggak. Gitu mandi lapnya pakai sarung. Yang buat lap tuh BHS sarungnya Pak. Bukan sarung-sarung kayak sarung BHS itu cuma buat mandi sama beliau. Yang saya mau sampaikan tuh beliau selesai mandi wudhu terang badannya Pak. Terang. Kayak bohlam aja. Gayanya dari rumah tuh ke masjid, ke musola itu nggak pakai baju Pak, kucuk jalan. Siapa yang nggak kenal Syekh Taifur? Ini ada orang sopan, cakep, gelap. Nggak ada enak-enaknya dilihat. Revisi, introspeksi, rubah, termasuk saya juga. Paham ya Pak ya? Nah, ini kitabnya. Jadi kita bersyukur Pak, kita bisa baca kitab ini. Isti'a'ul ibadah. Jadi kita udah nggak tertipu dengan bungkus. Ini apa nih? Oh kamel. Taunya itu tulisannya kamel. Bukan Pak. Bukan. Buka dulu, udah buka, bakar. Oh ya kamel. Jadi jangan tampilan. Paham? Coba tengah hari saya bawa gini Pak, saya pegang, saya jepit gitu. Bapak ngomong apa? Katanya Ustadz. Aku puasa. Tahu nggak puasanya dari mana? Megang-megang rokok. Bapak kalau ke Cidodol Pak, Cidodol ada pemakaman umum. Bapak tanya sama tukang makamnya. Itu Pak ada Mulamatiyah, hidupnya di Gandaria Tengah 4. Setiap hari Pak, ini kalau bulan puasa dia nih megang rokok, megang botol minuman. Singkat cerita mati Pak, dikubur utuh jasadnya tuh di Cidodol. Utuh, kalungnya gede-gede, pakai anting. Kalau udah kena sujud Pak, Allahu Akbar. Kalau udah kena sujud nikmat, penampilannya acak-acakan.
Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ya Bapak jangan tertipu sama penampilan saya. Belum tentu saya juga. Terus Bapak nggak boleh ngeremehin juga sama yang penampilannya asal salah. Dah, selesai. Berapa menit lagi? Hah? 2, 3. Walah 3. Udah ya. Pak payah nih. Sumun qatilun mukhbitun bil amal. Jadi ria itu Pak racun pembunuh seluruh amal. Kita punya amal apa aja hancur Pak sama ria. Ria itu nggak harus ditampilin, dalam hati juga bisa kejadian. Tapi waktunya udah habis ya Pak ya. Besok lagi ya. Insya Allah kita lanjutin dan insya Allah satu bab bisa selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yufidu amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihah wa rizqan thayyibah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma taqabbal wudu'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tamim taqsirana ya Allah. Segala kekurangan sempurnain ya Allah. Segala kekurangan sempurnain ya Allah. Engkau maha sempurna ya Arhamar Rahimin. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dunia ya Allah. Beruntung pula di akhirat ya Allah. Berkahi anak turun kami. Tolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.